wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya Rega Sukmawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Saya hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Kali ini saya bersama Ibu Suci. Beliau kepala sekolah dari SDN Sokasari 3. Nah, mari simak dan ikuti wawancara saya bersama Ibu Suci. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bu Suci, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Suci terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Bu Suci, untuk awal pembuka dari wawancara, saya ingin bertanya kepada Bu Suci, bagaimana Bu Suci itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti itu, Bu. Ya. Jadi saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan menggunakan paradigma kebenaran lawan kebenaran atau kebenaran lawan kesalahan. Itu melanggar aturan. Nah, ini saya ambil, ini mau mengambil dilema etika atau kita ambil yang bujukannya. Jadi Bu Suci mengidentifikasi dulu mana itu kasus termasuk dilema etika atau termasuk kasus bujukan moral. Kemudian Bu, bagaimana Bu Suci menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya berpedoman, mengambil putusan itu berpedoman pada paradigma dilema etika. Kasus itu bisa berupa keadilan lawan belas kasihan atau pada individu lawan kelompok, dan juga mungkin bisa jangka panjang atau jangka pendek, dan satu lagi kebenaran lawan kesetiaan. Jadi ada paradigma yang harus dipandang dulu, di analisis dulu, itu masuk kasus yang mana seperti itu. Lalu Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah saya itu yang pertama memetakan dulu kasus tersebut masuk dalam paradigma yang mana. Kemudian baru saya koordinasi dengan dan kolaborasi dengan pihak lain, dengan guru-guru dan mungkin juga wali murid. Kemudian baru mengambil keputusan berbasis akhir atau mungkin nanti pada rasa peduli, dan juga pada aturan, sesuai dengan aturan itu. Jadi ada langkah-langkah, kita harus menganalisis dulu masuk paradigma mana, kemudian kita menganalisis juga kita mau ambil keputusan yang mana, itu yang berbasis apa yang mau diambil, terus ada koordinasi juga. Ada koordinasi juga. Terus lalu hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang berbasis nopo? Yang efektif itu ya mengambil dari menganalisis paradigma tersebut sesuai dengan masalah yang ada. Kita efektif itu yang sesuai aturan, tetapi kita juga tetap memperhatikan rasa peduli, kemudian juga dan berbasis hasil akhir. Tentunya hasil akhir itu yang bisa diterima oleh semua pihak. Berarti ada 3 prinsip yang digunakan ya Bu, yang efektif nih. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu?
Ya, tantangan kami adalah kadang-kadang ada beberapa guru yang kurang sependapat. Artinya, lah ini nanti nggak enak tuh seperti ini nggak seperti itu. Tapi kembalinya kita akan sampaikan kalau kita mengambil keputusan ini, dampak kedepannya nanti bagaimana, sekarang bagaimana, itu yang terbaik kita ambil. Jadi tidak hanya sekedar kita mementingkan ego kita, artinya kita nggak enak sama itu tapi melanggar aturan, itu kan merupakan tantangan bagi kita. Kita harus mengambil keputusan yang tidak melanggar aturan tapi tetap dengan rasa peduli kepada yang lain. Jadi kalau ada tantangan kami guru yang kurang sesuai, ya nanti kurang sesuai pendapatnya kita kembalikan, kita arahkan. Artinya ini nanti dampaknya bagaimana Bu, kalau seperti ini bagaimana, nanti kan akan berpikir oh iya ya ini harusnya begini lah. Itu nanti kita kembali untuk menyatukan biar dari gitu. dipilah sisi positif sama negatifnya. Positif negatifnya. Kemudian Bu, ketika mempunyai suatu kasus itu adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus 5 etika atau bisa langsung menyelesaikan di tempat Bu? Ya. Kasus itu tergantung dari kasusnya Mbak Nanti. Jadi kalau kasusnya butuh penanganan khusus, kita akan buat jadwal terstruktur gitu. Kalau penanganannya ringan dan mudah penyelesaiannya, ya langsung bisa kita selesaikan gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Suci dalam pengambilan keputusan? Ada. Iya, itu ada Mbak. Jadi kita di sekolah ini punya guru senior yang dari pengangkatan tahun 90 berapa itu ya? Tahun 91 itu diangkat di sini, dan beliau sebagai guru senior sudah sangat lama sehingga murid-muridnya saja sudah pada menikah dan sudah punya anak, itu sekolahnya di sini. Jadi itu ke anak-anak dari murid-murid beliau, sehingga beliau itu menjadi panutan dan memang orangnya rajin, bijaksana dan tanggung jawab sekali. Makanya masyarakat atau wali murid pun kadang melihatnya beliau, sehingga kita kadang kalau mengambil keputusan sudah komunikasi dengan beliau, kita minta pendapat, minta masukan dari beliau, ini bagaimana ya Pak, ini. Alhamdulillah nanti kita sampaikan ke guru-guru, ke wali murid atau apa ketika ada masalah, ya alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan beliau. Jadi kita melihat guru yang senior, ada guru senior yang menjadi panutan, yang membantu kami. Lalu Bu, di penutup acara wawancara ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah di sini? Pembelajaran saya itu jadi kepala sekolah itu untuk mengambil keputusan sangatlah tidak mudah. Iya, kadang sudah jadi keputusan tidak semua guru menerima, ataupun artinya tidak menyenangkan untuk semua guru. Pasti ada yang kurang puas dengan itu. Makanya kita harus mengambil keputusan, yang penting keputusan kita itu tidak merugikan pihak-pihak lain. Artinya kita bersifat adil yang menguntungkan untuk semua pihak. Jadi kita memutuskan dengan adil yang menguntungkan semua pihak. Jadi keputusan yang diambil itu harus adil dan menguntungkan semua pihak. Ya, terima kasih Bu Suci atas kegiatan wawancara hari ini. Semoga saya bisa mengambil pelajaran atau hikmah-hikmah yang dari Ibu Suci sampaikan. Demikian wawancara saya dengan Ibu Suci selaku Kepala Sekolah SDN Sokasari 3. Untuk menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, apalagi dalam mengambil keputusan dari suatu kasus-kasus.
kita tidak harus atau kita tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan paradigma-paradigma atau prinsip-prinsip yang ada. Kita harus menganalisis terlebih dahulu apa kasus itu dan sebagainya. Nah, ada 4 paradigma dan 3 prinsip yang harus kita pedomani dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Sukmawati, CGP Angkatan 9 dari Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Beliau Bapak Suwatno SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri Sokasari 1. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu dengan berwawancara kepada beliau terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari simak dan ikuti wawancara kami. Selamat pagi, Pak Watno. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Watno terkait keputusan apa yang pernah diambil, permasalahan apa yang pernah terjadi di sekolahan ini. Kita bercerita ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana Pak Watno itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Di mana dilema etika itu kasus yang kebenaran lawan kebenaran. Jika bujukan moral itu berarti kebenaran lawan kesalahan, seperti itu. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasinya, itu kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral, seperti itu? Masalah etika itu memang sangat privasi sekali ya. Iya, Bapak. Itu hanya rahasia dari masing-masing pimpinan untuk bisa menilai. Iya. Tetapi kita garis besarnya adalah dalam bulan itu yang bersangkutan kita harus tahu ya apa yang kita ambil keputusan tersebut. Misalnya dalam hal kegiatan khususnya bagi kita selaku pendidik dalam hal etika, dalam kerja, datang terlambat, orangnya dicepat. Kadang-kadang diamnya seorang pimpinan itu bukan diam berarti tidak memperhatikan, itu tetap menunggu. Tetapi ada hal-hal sebagai keputusan yang kita ambil dalam kegiatan, misalnya dalam kegiatan kata guru, itu kita harus memberikan masukan yang baik, masalah etika, masalah disiplin waktu, masalah yang lain-lain. Katakanlah kadang etika itu nilainya lebih tinggi daripada aturan, karena etika itu kita harus junjung tinggi lebih dari apa yang ada di dalam aturan. Makanya etika itu sangat privasi. Kita bisa memberikan jawaban yang lebih panjang masalah etika, tetapi etika itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama besar, seperti itu Pak, atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Oke, contoh. Kita bersama di Sokasari 1 membutuhkan tenaga guru. Contohnya guru olahraga. Oke lah, dalam prosesnya, kalau kami menunggu dari pihak pemerintah untuk drop guru olahraga BCOK, kapan kita akan dapatkan? Kita tidak akan mendapatkan guru BCOK sesegera mungkin, padahal kita butuh sekali. Tetapi dalam proses perjalanannya kita juga harus melihat dan memandang siapa yang harus kita terima kalau memang itu seorang WP.
Kalau memang itu P3K atau PNS, kita terima gitu aturan pemerintah. Salah satu cara untuk mendapatkan seorang guru di PJOK, salah satu yang jalan tercepat adalah perekrutan dia dapat. Tetapi kita butuh seorang guru olahraga. Tetapi di situ kita juga harus melihat rekam jejak orang tersebut. Misalnya, ya kita telusuri dulu. Misalnya dia ada melamar ke kita lihat rekam jejaknya. Kalau memang itu kurang pas, ya itu etika. Kita bicaranya hanya etika, bukan oke lah, katakanlah dia ijazahnya satu PJK, ini adalah dia berprestasi di bidangnya dan sebagainya. Tetapi etika itulah yang harus kita kedepankan. Jangan sampai etika yang kurang pas itu merusak kekeluargaan di SD kita. Itu yang saya pertimbangkan dalam antara kepentingan dan etika. Jadi kan kepentingan dan etika ya. Kepentingan dan etika. Kita butuh guru olahraga, tetapi kita juga lebih mengutamakan etika. Sampai kekeluarganya yang sudah kita bangun bersama di institusi satu rusak dengan etika yang kurang baik. Itu menurut. Jadi kita melihat keputusan itu orientasinya kita ke jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Antara itu kolaborasi dengan guru atau kita mencari akar penyebab masalahnya dulu, kemudian baru kita diskusi atau bagaimana? Biasanya ada hal-hal yang urgen ya, atau sebuah permasalahan. Kita tetap koordinasi dengan pihak terkait. Misalnya kalau memang kebutuhan guru, berarti kita komunikasi dengan teman-teman guru, koordinasi pihak terkait yaitu dengan pengawas dan pihak KWK. Kalau itu kebutuhan guru, tetap kita koordinasi. Tetapi walaupun itu keputusan tetap berada di kepala sekolah, tapi koordinasi tetap harus kita laksanakan dan kita melihat rekam jejak mengenai yang ada kategori tertentu di luar secara administratif. Administratif oke lah. Kalau kita permasalahannya di masalah kebutuhan guru, berarti kita melihatnya bukan hanya administratif saja, tetapi juga rekam jejak dan etika. Jadi koordinasinya dengan semua pihak yang terkait, terkait dengan guru, dengan KWK, otomatis harus itu kan dengan pengawas, terutama guru kalau pengawas itu lebih kecil dari satu daerah pembinaan. Baru kita melebar ke, oh iya, misalnya si A kita butuhkannya, ternyata si A pernah bekerja di mengajar di SD saya itu juga yang saya itu contoh satu mengenai kebutuhan guru. Terus mengenai kebutuhan lain juga tetap terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait, katakanlah lingkungan sekolah, katakanlah seperti ada kita mengadakan kegiatan Maulid Nabi, berarti kita koordinasinya dengan pihak tokoh-tokoh agama dan masyarakat, izin dan itu kegiatan keagamaan seperti ini. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika, kalau khusus etika, kita etika itu sulit. Kalau kita membicarakan etika itu etika seseorang kepada orang lain, itu nanti ada dua versi pemahaman. Memang satu yang betul lah kalau kita menyelesaikan permasalahan, kedua fitnah.
Iya kan, nanti dianggap fitnah atau kita menyebarkan berita yang tidak. Tetapi saya tetap berprinsip, di mana saya berpegang pada aturan. Kalau saya itu mungkin berarti saya menceritakan dengan pihak terkait itu lebih ke arah menyelesaikan permasalahan. Gitu, bukan karena etika ya, psikologi kita bicara etika berarti bicara privasi orang lain. Tetapi kalau di sebuah lembaga pendidikan, misalnya SD, khususnya SD kita, sebagai satu, kalau dalam menyelesaikan etika, ya kita empat mata dulu dengan bersangkutan yang bersangkut dengan etika. Dulu kita, tapi insya Allah biasanya dengan empat mata itu permasalahan itu sudah langsung diselesaikan karena etika yang sudah berjalan di sini hanya etika ringan lah, tidak begitu berlebihan. Jadi alhamdulillah tidak pernah kita mengalami hal etika yang jadi alhamdulillah selama ini yang kita jalankan masalah etika teman-teman guru lain tidak tahu. Misalnya tapi intinya yang lebih efektif berarti pengambilan keputusannya berbasis aturan ya berbasis etika. Iya. Kalau etika ya berbasis etika, berarti kan kita empat mata, berarti kan itu etika. Kalau aturan kan berarti kita harus melalui katakanlah harus melalui rapat dewan guru misalnya, kan bentuk itu aturan ya, rapat dewan guru, atau sidang dan sebagainya. Tapi kalau memang penyelesaian etika ya berbasis etika dulu. Kalau berbasis etika itu tidak bisa diselesaikan, berarti berbasis aturan. Aturan itu berarti kita harus satu katakanlah surat peringatan kan itu aturan. Itu lalu surat peringatan satu, peringatan kedua, jadi itu etika itu yang itu enak. Kita nanti kembali kami. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada etika yang melanggar secara berlebihan, makanya tidak status langsung. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu kan ada tantangannya lah. Selama ini tantangannya apa saja? Kadang idealis. Kadang-kadang masing-masing kan punya prinsip. Aturan tinggal aturan, tetapi prinsip juga masing-masing orang punya prinsip. Kadang-kadang prinsip kita kan berbeda, mindset kita dalam bekerja ini berbeda, mindset kita dalam sebuah lembaga atau satu sekolah kan. Padahal satu itu banyak orang kita orang otomatis mindset dan pola pikir kita kan delapan juga berbeda-beda. Untuk menyebutkan itu kita harus anukan satu visi. Kadang-kadang mindsetnya itu yang jadi tantangannya ya. Jadi tantangannya itu mindset pola pikir kita. Apa kita bekerja di sini hanya khusus untuk mencari makan, hanya untuk kita mengabdi, kita menyelesaikan program kita hanya untuk katakanlah menyelesaikan aktivitas kita, habis itu saya kasih misalnya itu kita terbuka saja, kita seperti mindset. Kalau memang mindsetnya demi kemajuan sekolahan dan demi kemajuan sekolahan, itu sebuah tantangan, itu sebuah kemajuan. Nah itu satu tadi yang lebih prinsip itu hanya mindset. Kejujuran itu apa? 8 orang otomatis pendidikannya juga. Itu yang tantangan kita selaku pemimpin itu bisa menyatukan agar satu visi satu misi. Betul. Kemudian apakah ada jadwal tertentu sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal tertentu menyelesaikannya? Misal, nanti keputusan ini saya koordinasikan dulu, nanti jadwalnya keputusannya besok atau bagaimana, atau langsung diambil seperti itu?
Kalau masalah etika itu kan temporer ya, dan kejadiannya etika, jadi tidak perlu ada penjadwalan karena etika itu individu atau yang menurut individu, makanya kita langsung ditangani segera mungkin agar tidak melebar, tidak berkepanjangan masalahnya. Bisa langsung ditangani, tidak perlu dijadwalkan. Dan itu kadang-kadang penjelasan etika itu sebetulnya yang bersangkutan tidak tahu bahwa kita sedang menyelesaikan permasalahan etika itu. Ya. Dengan kita ngobrol bersama, padahal kita sedang menyelesaikan masalah etika. Jadi bagaimana kita menyelesaikan etika, tapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa kita sedang menyelesaikan masalah etika. Jadi tidak terjaga. Karena dan itu tidak perlu dicatat lah, karena ketika ringan kecuali kita berat, kita harus kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam masalah dilema etika, saya selalu kadang-kadang saya komunikasi dengan itu tertentu ya, orang-orang yang menurut saya dianggap bisa menyelesaikan dilema etika. Tidak semua orang diajak bicara, karena apa, belum tentu dia bisa membantu saya, tetapi justru malah memperburuk keadaan. Makanya saya dengan orang itu bahkan tidak ada yang kaitannya dengan orang tersebut, tetapi dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak harus dia berada di lingkungan di mana dilema etika itu terjadi. Bisa juga sih dengan orang lain yang tidak tahu masalah kondisinya, tetapi dia kan orangnya misalnya yang bijaksana. Kalau misalnya ketika ini masalah agama, saya juga ngobrol dengan tokoh agama. Begitu, karena belum tentu saya menguasai hal-hal masalah keagamaan. Makanya saya komunikasinya, minta petunjuknya dengan orang yang mengetahui. Jadi tidak harus selalu yang ada terkait di dalam ada etika dilema etika tersebut. Jadi fleksibel, mana yang bisa membantu dan kalau tidak harus hati-hati pada itu karena itu sangat privasi. Hal-hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan? Apa ada hikmahnya, apa? Hikmah yang selama ini kita alami tersebut, hasilnya saya anggap berhasil. Mengapa? Karena rasa kekeluargaan kita itu semakin baik, semakin solid, semakin dalam. Tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan marah, karena kita akhirnya semua saling menyadari bahwa kita bekerja itu bukan semata-mata untuk mencari, tapi untuk kemajuan. Jadi mindsetnya kita insya Allah tidak saya saya selama ini itu yang saya sampaikan dari awal, itu menyatukan visi dan misi. Itu seperti yang saya gambaran yang sudah terjadi, itu saya berhasil. Kesan-kesan saya seperti itu. Kenapa saya berhasil? Karena tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan saling membenci biasa. Itu adanya hanya saling kebersamaan, semua dibahas bersama, semua disepakati bersama, dan kita jalankan bersama. Jadi kita ini, jadi saya anggap selama ini yang saya jalankan, selama ini proses masalah dilema etika yang terjadi,
itu berhasil dan sampai detik ini kita baik-baik saja, berarti itu dianggap visi misinya sudah menjadi satu kesatuan. Terima kasih Bapak atas pengalaman yang sudah diceritakan, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah dari pengalaman Bapak yang Bapak ini. Terima kasih. Saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita ketahui bersama bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika di mana kita harus mengambil keputusan dan keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan tetapi kita bisa mengambil keputusan di mana keputusan itu adil buat semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.